Prabu Siliwangi terkenal pemberani. Dia jatuh cinta pada siluman. Lahir putri cantik. Diusir, bertapa, sembuh, pertempuran, hingga mendirikan kerajaan bawah laut. Jadi penguasa laut selatan, membantu rakyat, hingga dikagumi dan disematkan gelar Nyi Roro Kidul. Alkisah, terdapat kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa pesisir selatan. Dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Di bawah kepemimpinannya, negara makmur, aman, dan damai. Rakyat sangat mencintai rajanya. Prabu Siliwangi VI bersama pasukan sedang berkeliling melihat suasana negerinya. Dari belakang menyusul Patih Nagara. Yang mulia, rakyat bersuka cita, namun izinkan hamba bertanya, apakah Baginda tak berniat mencari pendamping hidup? Aku lebih suka ditemani alam, Patih. Belantar lebih jujur daripada hati manusia. Prabu Siliwangi VI sangat terkenal karena keberaniannya. Ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu di hutan belantara. Dia melihat seekor rusa dan memanahnya. Namun, rusa dengan cepat menghindar. Dia pun segera mengejarnya. Cepat sekali engkau, wahai rusa. Hari ini aku akan membawamu pulang. Tanpa disadari, dia telah masuk ke jantung hutan yang dikenal sebagai hutan terlarang. Hutan ini tak seperti biasa. Aku tersesat. Siang pun berganti malam. Ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu di mana ia berada. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, ia akhirnya kelelahan dan beristirahat sejenak. Tuan terlihat letih. Apa yang kau cari di hutan yang sunyi ini? Prabu Siliwangi terkejut ketika tiba-tiba mendengar suara seorang wanita dan dia pun segera berdiri. Aku tersesat. Aku raja dari Pakuan Pajajaran. Bisakah engkau menunjukkan jalan pulang? Aku bisa, tapi dengan satu syarat. Tinggallah bersamaku sebentar saja. Kalau itu syaratnya, aku bersedia. Maka berjalanlah mereka dan tanpa disadari oleh Prabu Siliwangi, mereka berjalan semakin ke tengah hutan. Keduanya pulang ke rumah perempuan misterius tersebut yang tak disangka terlihat megah bak sebuah istana. Siapakah engkau, wanita cantik? Rumahmu begitu megah seperti istana. Prabu, silakan istirahat. Kamar sudah disiapkan. Besok kita sarapan bersama. Siapakah wanita cantik yang baik hati ini? Besok aku coba PDKT ah. Bagaimana tidurnya, Prabu? Aku tidur nyenyak sekali. Tetapi siapakah kamu? Nanti saja, kamu pasti akan tahu. Sejak kenal kamu, aku jadi kayak raja tanpa pasukan. Soalnya pikiranku cuma berbaris rapi ngelamunin kamu terus. Walah, ternyata Prabu pandai ngegombal ya. Dulu aku jago naik kuda tanpa jatuh. Tapi sejak lihat kamu, aku jatuh terus. Jatuh hati maksudnya. Aduh, aku kelepek-kelepek nih. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan misterius itu. Bahkan, perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Prabu memanggil istrinya Kinasih, yang berarti kesayangan. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama
dari yang direncanakan. Namun, ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya. Ia harus segera kembali ke kerajaan, karena rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin. Istriku Kinasih, sudah cukup lama aku meninggalkan rakyatku. Mereka pasti kehilangan. Izinkan aku kembali ke kerajaanku. Baiklah Prabu, aku akan mengutus beberapa pengawal untuk menemanimu. Maka berangkatlah Prabu Siliwangi kembali ke Pakuan Pajajaran dengan ditemani oleh beberapa pengawal. Sesampainya di Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyatnya. Kemudian hari-harinya disibukkan untuk menjalankan tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaannya hingga perlahan mulai melupakan istrinya. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi tengah tertidur pulas, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Dia lalu bangun dari tidurnya dan mendekati suara tersebut. Dia sangat terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi perempuan. Ia segera menggendong dan menenangkannya sembari kebingungan. Tiba-tiba muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti kemunculan sosok perempuan. Prabu, bayi ini adalah buah cinta kita berdua. Tolong jaga dan rawat layaknya manusia. Apa maksudmu merawat selayaknya manusia? Aku adalah siluman dan penguasa hutan. Belum sempat Prabu berkata, tiba-tiba Kinasih sudah menghilang, hanya terdengar suara yang menjauh. Ingat, rawat dia seperti manusia. Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya Putri Kadita. Ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Tahun-tahun berlalu, Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik. Kecantikan Putri Kadita mengingatkannya pada sang istri. Putri Kadita sangat disayangi oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Dia sering ikut Prabu Siliwangi untuk keliling negeri. Tak jarang, Baginda Raja pergi berburu ke hutan sambil mencari istana istrinya Kinasih, namun berujung sia-sia. Seiring bertambahnya usia, Prabu Siliwangi mulai khawatir karena tidak memiliki anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Meski begitu mencintai Putri Kadita, rakyat Pakuan Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Pada suatu hari, Patih Nagara menemui Prabu Siliwangi. Patih, saya sudah lama menduda, jadi belum memiliki penerus tahta. Baginda Raja mau yang model bagaimana? Cuma 3 aja kok syaratnya. Cantik, lemah lembut, dan mau terima Kadita. Apakah Patih punya calon? Sepertinya ada satu yang cocok, yaitu Putri Pak Bangsawan, tetangga saya. Kalau begitu, segera bawa ke sini supaya saya bisa berkenalan. Akhirnya, Raja pun berkenalan dengan anak Pak Bangsawan bernama Dewi Mutiara. Kamu cantik juga ya. Ih, Prabu genit sih. Apakah kamu mau menjadi permaisuriku? Tapi kamu harus bisa menyayangi putriku seperti anakmu sendiri. Kebetulan, sayang penyayang anak kok. Keesokan harinya, Prabu Siliwangi mengajak putrinya jalan-jalan untuk memberitahukan niatnya menikah lagi demi mendapatkan keturunan laki-laki. Akhirnya, setelah mendapat persetujuan dari putrinya Kadita, maka perayaan perkawinan Prabu Siliwangi dan Dewi Mutiara dilangsungkan secara meriah. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup harmonis sebagai sebuah keluarga.
Dewi Mutiara sangat memperhatikan Putri Kadita dan tampak akrab. Raja pun sangat bahagia melihat Putri Kadita dapat menerima kehadiran Dewi Mutiara. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi semakin menyayangi dan memanjakan Dewi Mutiara. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sifat. Ia berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Awalnya, permintaan Dewi Mutiara tak lebih dari sekadar makanan mewah. Tetapi semakin hari, permintaannya semakin aneh. Salah satunya adalah meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pakuan Pajajaran. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi pun marah besar. Tentu saja hal itu tidak pernah terlintas di pikirannya. Tak berhasil, Dewi Mutiara mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dengan bantuan para dayang, ia memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Penyihir pun segera merapalkan sihirnya untuk mengutuk Putri Kadita. Malam harinya, Putri Kadita yang sedang tidur tiba-tiba diserang rasa gatal luar biasa yang berubah menjadi kudis. Pagi hari, ketika Putri Kadita bangun tidur, sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah dan bisul, serta aroma yang menyengat. Prabu sangat sedih hatinya. Ia telah mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri, tetapi hasilnya tetap nihil. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dia mendatangi Prabu yang sedang termenung. Suamiku, jika dibiarkan, penyakit Putri Kadita akan menyebar ke seluruh kerajaan dan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Merasa permintaan sang istri masuk akal, dengan berat hati Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita. Putri Kadita yang putus asa pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi tanpa arah. Berhari-hari ia terus berjalan menyusuri hutan, sungai, dan pegunungan. Akhirnya ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bertapa, yaitu Gunung Kombang. Saat sedang bertapa, ia mendengar suatu suara. Kadita, anakku, pergilah kamu ke arah selatan Pakuan Pajajaran untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika ditanya kenapa sang ibu tidak menunjukkan diri, suara itu memintanya untuk percaya saja dan akan ada saatnya bagi mereka untuk bertemu. Meski tak sepenuhnya yakin, Putri Kadita memilih untuk mengikuti petuah tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara, akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut. Laut yang tadinya tenang, namun tiba-tiba menjadi berombak ganas. Meski ketakutan, ia tetap berharap untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Putri Kadita pun menyelam dan membenamkan dirinya di dalam lautan. Seketika, seluruh kudis dan nanah pada tubuhnya hilang. Selain itu, ia juga mendapatkan kesaktian luar biasa yang memberinya kendali atas laut selatan. Merasa berutang budi, Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk menetap dan dengan bantuan seluruh makhluk laut, dia membangun kerajaan di bawah laut. Kecantikan Putri Kadita terkenal seantero dunia, hingga banyak pangeran-pangeran datang membawa pasukan untuk meminangnya. Ia memberi syarat kepada mereka untuk bertarung melawannya terlebih dahulu di tengah gelombang laut pantai selatan. Tentu saja,
Tak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkan kesaktiannya. Para pangeran dan pasukannya yang takluk dalam pertarungan itu kemudian diangkat menjadi pengawal Putri Kadita hingga dia memiliki ribuan pasukan. Putri Kadita dan pasukannya sering melindungi nelayan dari bencana. Ia juga berjasa besar membantu penduduk sekitar dalam hal kelautan sehingga dapat hidup sejahtera. Berkat jasa-jasa dan kesaktiannya, ia begitu dihormati oleh penduduk sekitar dan diberi gelar Nyi Roro Kidul yang berarti penguasa laut pantai selatan. Pesan moral adalah pentingnya untuk selalu mengutamakan kebaikan. Bahkan ketika ia diperlakukan tidak adil, sikapnya tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, Dewi Mutiara. Ia bahkan rela meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, menjadi teladan bagi kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, bahkan dalam situasi yang sulit.